Ceritanya ini kejadian sekitar tahun 99. Ada seorang supir taksi, kita sebut aja namanya Minarto ya. Dia tuh umurnya hampir 40-an. Dan Minarto ini supir taksi yang gara-gara kebutuhan keluarga, dia tuh narik taksi nggak cuma siang, tapi malam-malam juga. Buat tambahan-tambahan dia dan keluarganya gitu lah. Karena ya dia juga seorang kepala keluarga gitu loh. Nah gara-gara itu jadi ya otomatis malam-malam Mas Minarto ini suka keliling-keliling ya restoran. Nah di suatu hari Minarto ini bawa taksi keliling malam-malam ke daerah sekitar Cawang, Dan sampailah dia dapat satu penumpang malam-malam, ngeberhentiin taksinya dia dan masuklah seorang bapak-bapak. Dan bapak ini minta dianterin ke daerah Jakarta Barat. Dianterin, gak ngobrol gak apa, dan singkat cerita, hampir sekitar jam 11-an malam, sampailah mereka berdua itu di satu tempat, dan tempatnya itu di daerah ujung Jakarta Barat. Dan daerahnya tuh kayak udah mau deket banget ke Tangerang gitu loh, ke ujung Jakarta. Ini daerah tuh daerah Kalideres gitu. Oh, nah tapi si bapak ini tuh minta turun di daerah yang sepi banget. Bisa dibilang kosong, kanan kiri juga kayak rumput ilalang dan kebun-kebun gitu. Jadi si bapak ini nggak turun di depan rumahnya dia, tapi di jalanan yang kosong dan sepi ini. Bapak ini turun, dia ngasih uang, dan mulai jalan lah tuh dia menjauh. Mas Min ini nggak ngeliat apa-apa, dia bahkan si bapak ini udah turun, Mas Min langsung cabut aja gitu. Karena ya Mas Min mikir yang penting duit udah dapet, gue langsung cabut. 2 hari kemudian, Mas Minarto narik lagi malam-malam, cari penumpang daerah Cawang, keliling-keliling, dan sampailah ada yang ngeberhentiin. Itu posisi jam 10 malam. Dan ternyata yang ngeberhentiin itu bapak-bapak yang dianterin 2 hari lalu. Orangnya sama. Dan si bapak ini minta dianterin lagi ke tempat yang sama di Jakarta Barat, Kalideres. Di tengah perjalanan mereka, Pak Min nanya lah sedikit kayak basa-basi gitu ke bapak ini. Udah lama Pak tinggal di Kalideres? Udah. Turunnya di tempat yang kemarin juga Pak. Ya. Mas Min nanya, gak mau depan rumah aja Pak? Si bapak ini jawab, kalau misalkan jalan ke arah rumah dia tuh kecil jalanannya, jadi ya biarin di jalan sendiri aja. Kalau misalkan mobil masuk repot, dia bilang gitu. Udah tuh dia ya aja. Mas Min anterin, udah turun, dikasih duit, langsung jalan lagi tuh dia. Sampai suatu ketika, beberapa hari kemudian, sama Mas Min lagi kayak nyari-nyari restoran malam-malam, dan sampai akhirnya dia ketemu lagi sama bapak yang sama. Malam-malam, jam 10-an, di daerah Cawang. Di titik yang sama juga. Di titik yang hampir sama. Gak persis sama ya, cuman ya di sekitar daerah situ. Nah tapi bedanya si bapak-bapak ini gak minta dianterin ke Kalideres. Kemana Bi? Tapi dia minta dianterin ke daerah Cibubur. Di perjalanan aman-aman aja. Dari Cawang itu pas masuk tol, terus keluar tol Cibubur, jalan lurus terus, dan sama kayak 2 perjalanan sebelumnya. Mereka berdua kebanyakan diem, gak ngobrol gak apa gitu ya. Mobil jalan lurus terus ke kawasan yang makin lama, makin sepi dari rumah-rumah dan sekitarnya tuh kayak kosong lah bisa dibilang. Udah sampai Cibubur tapi Bi. Udah itu di daerah Cibubur tapi masih ke arah kayak Keranggan gitu loh weh. Oh, oke. Dan sampai di tujuan, itu tempatnya juga kayak yang di Kalideres itu yang gue bilang. Kebun-kebun, tanah kosong gitu. Dan si bapak ini minta diturunin di situ juga. Bukan rumah gitu loh tempat di mana dia minta diturunin. Udah tuh si bapak itu turun, dia ngasih duit segala macem, gak ngomong apa-apa, dan Mas Min pun juga ya udah aja gitu, maksudnya bukan nganterin orang buat dapet duit ya. Ya gue udah dapet duitnya, gue cabut. Dia mikir gitu. Besokan harinya seperti biasa, Mas Min nyari setoran malam, dan bener-bener untuk keempat kalinya dalam seminggu, Mas Min ketemu bapak yang sama di daerah Cawang. Bapak ini masuk, duduk lagi, dan tiba-tiba si bapak ini bilang ke Mas Min, kayaknya kita ketemu lagi ya. Iya nih Pak, kata Mas Min itu. Ditanya sama Mas Min, ke Kalideres atau Cibubur Pak? Bapak ini bilang, Cibubur aja, lagi ada urusan di sana. Dari situ untuk pertama kalinya mereka ngobrol lumayan banyak tuh, Dan si bapak ini akhirnya ngasih tau namanya, sebut aja namanya Pak Farid ya. Umurnya 52 tahun, ngobrol tuh mereka banyak basa-basi. Mas Min nanya, bapak rumahnya yang mana Pak? Sebenarnya Cibubur atau Kalideres? Gitu-gitu. Terus si bapak ini jawab, yaitu yang bapak awalnya anterin di Kalideres, di Jakarta Barat. Terus Mas Min nanya, oh terus kalau di Cawang ngapain Pak? Oh kerja saya, gitu. Ya karena udah ngerasa cukup cair, akhirnya si Minarto cobalah basa-basi lagi. Dia ngomong, Bapak kalau di Cibubur nanti pulang ke Kalideresnya gimana Pak? Karena kan sebenarnya rumahnya si bapak ini dibilang di Kalideres kan. Ya, terus si bapak ini jawab, oh gak apa-apa Mas, kayaknya saya bakal terus di Cibubur. Kata Mas Min, oh gitu.
Dan dari situ tiba-tiba si Pak Farid ini ngomong, saya boleh minta tolong nggak ke Mas Minarto? Terus Mas Minarto nanya, wah minta tolong apa Pak? Iya, ini saya ada sedikit barang, tapi kayaknya saya nggak balik lagi ke daerah Jakarta Barat. Masnya bisa tolong balikin nggak ke rumah saya? Si Mas Min nanya dong, emang kenapa Pak? Bapak nggak sempet ke sana? Bapak nggak sempet pulang gitu? Kata bapaknya, iya nggak sempet. Makanya saya minta bantuan banget nih ke Mas Minarto. Nanti saya bayar deh Mas. Terus Mas Minarto nanya, emang barangnya apa Pak? Si bapak ini bilang, ini udah saya siapin kok barangnya. Di sampingnya dia tuh pas si Minarto lihat dari spion emang ada si barangnya ini samping bapaknya. Plastik gitu Bi. Kayak plastik satu kantong gitu loh Mei. Nah, terus si bapak ini bilang, bapak tinggal kasih aja ke orang rumah saya. Nah terus si bapak ini bilang, gak mesti sekarang kok Mas. Cuma minta tolong kalau sempat kirimin di Jakarta Barat. Kata bapak gitu. Tapi kan si Minarto nggak tahu rumahnya di mana. Nah, setelah itu si Minarto nanya, itu rumahnya yang mana Pak? Kan saya sebelumnya ngatur Bapak ke kebun-kebunan gitu kan, ke jalan kosong. Nah, si Bapak jawab, oh iya di tempat saya biasa turun. Mas nanti turun di situ. Habis itu Mas masuk jalan situ, jadi kayak ada jalan kecil gitu loh di deket si Minarto nolin Bapak ini. Dan emang harus jalan kaki gitu. Si Bapak ini bilang, akhirnya udahlah dikasih tuh alamatnya sama si Bapak ini. Udah tuh si Minarto nolongin bapak ini daerah Cibubur. Dan besokannya tumben banget si Minarto ini banyak banget dapet orderan. Jadi dia sampai lupa. Si barang itu tuh ada di mobilnya dia gitu loh, di bagasi. Baru malamnya lah si Minarto ingat dan akhirnya dia bisa tuh sempet buat nganterin barangnya ini. Minarto jalan malam-malam kayak sekitar jam 9-an, dia nyetir ke daerah Kalideres. Dia berhentiin mobilnya di tempat biasa dia nurunin si Pak Farid ini. Terus Mas Minarto turun, dia jalan kaki tuh. Jalanannya pun malam-malam itu udah rada gelap dan emang rumah-rumah di sana tuh dikit banget Moy. Nah, untungnya sampailah si Mas Minarto ini ke rumahnya Pak Farid. Ada tuh rumahnya beneran ada. Maksudnya sebelumnya kayak dia tuh mikir, gue nurunin orang di kebun-kebun, jangan-jangan alamatnya salah gitu loh. Iya, tapi ya karena udah kepalan dibayar juga, nggak enak gitu kan kalau misalkan lu nggak nganterin barangnya. Tapi untungnya alhamdulillah ketemu, ada rumah gitu. Sampai ke depan rumahnya, sekitar jam 10 malam, dia ketok tuh rumahnya. Dan yang keluar ibu-ibu. Dikasihlah barangnya ini sama si Mas Min ke ibu-ibu ini. Mas Min bilang, ini dari penumpang saya Pak Farid, mungkin suami ibu. Dia nitip barang ini ke saya, suruh bawain ini ke orang rumah. Kayak gitu. Di situ ibu-ibu ini tiba-tiba kaget. Wah, suami saya udah 1 minggu gak pulang Pak. Dia kemana? Lah, jawablah sama Mas Min. Ya setahu dia di Cibubur karena dia taunya Pak Farid kan dianterin ke Cibubur terus kan. Ya. Cuman setelah, ya mungkin dia ngelihat si ibu-ibu ini kaget atau gimana, nanya-nanya terus. Maksudnya kayak, Mas Min tuh ngerasa dia gak tahu apa-apa tapi kok ditanya segitunya gitu. Dia kaget juga, bingung juga gitu loh. Dan dia tuh juga ngerasa, ya gue gak mau ngurusin urusan orang lain lah. Maksudnya, gue juga gak tahu apa-apa, kenapa jadi gue yang repot gitu loh. Cuman setelah ditanya-tanya tuh kayak, ya Mas Min bilang gak tahu, karena emang dia gak tahu gitu loh. Dan pas dicek barangnya sama si ibu ini, kelihatan tuh barangnya apa aja. Di dalam bungkusan itu tuh kayak ada baju, celana, ada fotonya si Bapak Farid ini, dan ada cincin kawinnya gitu. Loh, mau cerai dia? Nah, gue juga gak ngerti Nat sebenarnya apa yang terjadi. Tapi ya gara-gara si Pak Min juga gak mau tahu urusan si ibu ini dan Pak Farid, dia gak mau tahu dan akhirnya ya udah dipamit pulang aja gitu loh. Mas Min balik pulang, itu kan, dan besokannya seperti biasa, ya Minarto mencoba untuk menjalani hari-harinya dia lah. Kayak dia nyari-nyari lagi pelanggan, penumpang, segala macam. Dan malam-malam pun begitu dia nyari restoran, seperti biasa di daerah Cawang. Dan di malam itu, ketemu lagi nih, si Minarto sama Pak Farid. Naiklah Pak Farid ke taksinya dia, dan minta diantarin ke Cibubur, bukan ke Kalideres. Setengah perjalanan Minarto ngomong, dia bilang lah, Pak, barang-barang Bapak udah saya kirim ya. Dia lihat ke spion tengah, kelihatan kan di belakang penumpang gitu kan. Kelihatan tuh si Pak Farid ini senyum. Terus Pak Farid ngomong, makasih banyak ya Mas, udah bantuin saya. Minarto bilang, iya Pak, sama-sama. Tapi istri Bapak nyariin Bapak, mungkin baiknya Bapak hubungin istrinya gitu. Setelah Minarto ngomong gitu, dia lihat ke spion. Si bapak-bapak ini, si Pak Farid, itu kelihatan kayak cemberut gitu loh, Mui. Nah, kayak sedih gitu mukanya. Tapi dari situ ya Minarto gak berani ngomong apa-apa. Ya mungkin ya takutnya gak enak atau dia nyakitin hatinya Pak Farid gitu. Dia menyampaikan doang aja ya.
Dan akhirnya dari situ selama sepanjang perjalanan keluar tol Cibubur, lewatin jalan-jalan sampai ke kawasan yang mulai sepi nih, sampai ke dekat tempat si Minarto biasa nurunin Pak Farid, ya udah mereka diem-dieman aja gitu loh. Sampai di titik yang biasa Minarto tempat nurunin Pak Faridnya ini Cibubur, turunlah si Pak Farid ini. Terus Pak Farid ngomong, "Mas, saya ngucapin makasih banyak ya. Mas Minarto udah bantuin saya. Semoga Mas Minarto sehat terus." Dan setelah bapak ini turun, dia udah nutup pintu. Entah kenapa, Minarto tuh ngerasa dia nggak pengen langsung pulang. Dan gak tahu kenapa dia tuh merhatiin si Pak Farid ini menjauh dari mobil taksinya dia. Minarto ngeliatin bapak ini pergi menjauh dan ya kelihatan gitu punggungnya ya di jalan nih jauh. Terus di situ Minarto tuh ngeliat si bapak ini jalan pelan-pelan ngejauh dari mobilnya dia. Dan tiba-tiba kakinya Pak Farid ini yang sebelah kiri putus. Ya, jalannya jadi kayak pincang gitu. Tapi si bapak ini tetap jalan. 1-2 langkah, kaki kanannya Pak Farid putus lagi. Dan bener-bener di situ Minarto deg-degan banget, kaget banget. Tapi entah kenapa dia gak bisa kabur. Dan dari Pak Farid yang masih mencoba buat jalan itu, lama-lama si Pak Farid ini ngerangkak, nih jauh, kegelapan sampai hilang gitu aja. Dari situ Minarto masih gak ngerti apa yang terjadi. Dia juga deg-degan banget, kaget banget. Dan gak lama untungnya dia bisa gitu untuk udah gue cabut aja gitu loh. Akhirnya dia tancap gas, dia pergi, dicabut tuh dari tempat itu. Sepanjang jalan dari titik itu tuh dia nggak ngelihat orang-orang sama sekali. Dan emang kondisinya udah jam 12 malam di situ, udah sepi. Sampai akhirnya mulai ke jalan raya, mulai deket tol gitu ya, mulai ada orang segala macem. Dan tiba-tiba di deket tol Cibubur, itu Minarto melihat di pinggir jalan tuh kayak banyak orang-orang berkerubun gitu loh. Sampai akhirnya dia agak tenang lah, ngelihat ada orang gitu di situ. Maksudnya dari tadi sepi jalanan, apalagi dia bisa ngelihat sesuatu yang ya gue belum pernah lihat sebelumnya gitu loh. Ya, akhirnya disamperin lah sama Minarto ini ke kerubunan orang-orang itu. Dia bukan di jalan tol, Bi. Bukan, masih sebelum jalan tol, tapi masih daerah Cibubur. Si Minarto nanya, "Ini ada apa, Pak?" Salah satu dari bapak yang ada di kerubunan itu ngomong, "Ini ada mayat, Mas. Tapi nggak ada kakinya." Terus Minarto mendekat lah ke mayat itu karena mau lihat gitu kan. Dan di situ Minarto kaget banget. Karena mayat yang dilihatin sama kerubunan itu adalah mayat yang gak ada kakinya. Dan mukanya itu persis banget sama Pak Farid. Yang dia anterin selama semingguan ini. Berarti Bi, selama ini yang dianterin sama Mas Min itu arwah Pak Farid atau Pak Farid bener? Itu arwahnya Pak Farid, Nat. Karena gak mungkin gitu loh. Si Mas Min ini kan baru nganterin Pak Farid dan gak nyampe 1 jam, dia udah ngeliat mayat yang bentuknya tuh mirip banget sama Pak Farid. Dan kelihatannya si mayat ini tuh kayak udah rada-rada hitam gitu loh. Jadi mungkin ya udah lebih dari sehari atau bahkan mungkin udah semingguan si mayat itu baru ditemuin akhirnya sama kerumunan warga di Cibubur itu gitu loh. Berarti mayatnya Pak Farid itu dimutilasi dan dibuang di daerah Cibubur. Bisa dibilang gitu, Moy. Kalau dari orang yang ngasih cerita ke gue diwanti-wanti banget buat jangan buka cerita ini karena masih ada hubungannya sama orang penting di Indonesia. Dan Pak Farid ini berarti dibunuh sama orang penting di Indo. Bisa dibilang gitu, Moy. Damn.